Bayangkan ears disegat landasan pacu suatu soft Eropa. Pesawat turboprop yang berkiluan sabtu mersanda, mulus, tenang, dan presisi. Logo maskapai de ekor pesawat tidak Anda kenal. And berdiar Edimarat di mana peserta debat. Mereka meriksa manifest. Mereka senak. Dan kita Indonesia. Ini want permiksi research tuat bukan. Anda sedang menyaksikan PT Dirgantara Indonesia, dan ASEAN pun tidak menyangka hal ini akan terjadi. Pesawat yang dulunya dikatakan tidak mampu bersaing secara global, kini telah memecahkan rekor produksi. Dan sekarang pesawat ini pasar Amerika. Jika internasional Indonesia yang twinning bagi sesuatu. Kolega Said Omar bin Store, Southern ini berakadir mencapai 10 panggan. Hetian Indonesia terlebih khusus. As door de tetani the daith. Permihads but you knew, bahwa ia salah. Berlanggaran skew bara ingin dan nami stitsa just akang bersama. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Teman pada hingga pertahun video ini, sekarang ada satu Fox tentang ETI yang seni bat para analis kedirgantaran di Seattle pun terdiam. Suwandis mi dari 3 mas tu seberjenam. Kiana Raif Semilat. Pada tahun itu, seorang insinyur muda Indonesia bernama B.J. Habibie berdiri di hadapan para skeptis di Jakarta dan mengumumkan bahwa Indonesia, sebuah negara berkembang yang masih berjuang melawan kemiskinan, masih membangun jalan, akan memproduksi pesawat terbangnya sendiri. Bukan mengimpornya, bukan merakit komponen asing, tapi membangunnya dari awal. Reaksi dari komunitas kedirgantaraan internasional bukanlah dukungan, melainkan tawa yang tenang, sopan, tetapi jelas terdengar. Analis penerbangan di Eropa menganggapnya gagal. Jurnalis Barat menyebutnya sebagai fantasi yang ambisius. Bahkan beberapa orang di Indonesia mempertanyakan apakah ini prioritas yang tepat untuk negara yang masih membutuhkan banyak hal lain. Dan tahun-tahun awal memberi amunisi bagi para skeptis tersebut. PT Dirgantara Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai IPTN, menghabiskan subsidi pemerintah. Krisis keuangan Rums International hampir menghapusnya sepenuhnya. Pesanan anjlok, Ribsamra Wamstein diberhentikan. Pabrik-pabrik di Bandung yang tadinya ramai dengan aktivitas produksi, kini sunyi senyap, kesunyian yang terasa permanen. Dunia terus berjalan. Dan diam-diam berasumsi bahwa mie Indonesia tentang pesawat terbang telah mati bersama krisis tersebut. Anggapan itu salah. Jakarta belajar dari pengalaman pahit. Tapi Jakarta telah belajar. Sekarang coba tebak ini. PT Dirgantara Indonesia telah mengirimkan pesawat ke lebih dari 50 negara di 4 benua. 50. Jika Anda memikirkannya, itu hampir sama dengan 1 dari setiap 4 negara di seluruh planet ini memiliki pesawat buatan Indonesia di langit atau armada militer mereka. Bukan produk yang dirakit di Jerman. Bukan komponen yang bersumber dari Amerika Serikat. Sebuah pesawat yang dirancang, direkayasa, dan dibangun di Bandung, Jawa Barat. Angka itu terasa berbeda ketika Anda menyadari bahwa industri kedirgantaraan Indonesia dinyatakan mati secara klinis oleh pengamat internasional lebih dari 2 dekade lalu. 50 negara bukatan kaki. Itu namanya peju. Itu adalah rantai pasokan yang membentang dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin hingga Afrika. Negara-negara yang memandang PT DI bukan sebagai kasus amal yang patut dikasihani, tetapi sebagai produsen yang dapat dipercaya dengan satu produk di mana kegagalan diukur dalam nyawa. Satu angka. 50 negara. Rasakan itu. Tapi tunggu, disinilah letaknya yang menarik. Sinyal pertama datang dari dalam ASEAN sendiri. Filipina melalui Departemen Pertahanan Nasionalnya menandatangani perjanjian pengadaan dengan PT Dirgantara Indonesia untuk pesawat patroli maritim CN-235. Ini tidak memberi simpati. Angkatan Laut Filipina mengevaluasi beberapa pemasok dari Eropa dan Amerika Serikat sebelum memilih pesawat Indonesia secara khusus, karena kemampuan lepas landas pendeknya dan kinerjanya yang telah terbukti dalam kondisi pulau tropis. Kondisi yang hampir sama persis dengan Kepulauan Filipina. Kesepakatan tersebut didokumentasikan dalam catatan pengadaan pertahanan sejak tahun 2013 dan sejak itu telah berkembang menjadi pesanan lanjutan. Kemudian datang Senegal. Negara Afrika Barat ini memilih CN-235 untuk armada angkatan udaranya, sebuah negara yang sebenarnya bisa saja memesan dari Prancis, bekas kekuatan kolonialnya yang memiliki ikatan militer yang kuat. Namun mereka memilih Bandung.
Analis pertahanan Nigeria dan Senegal menyebut biaya operasional pesawat per jam terbang sebagai faktor penentu. Bagi negara-negara yang mengelola anggaran pertahanan jauh lebih ketat daripada anggota NATO, PTDI menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh produsen Eropa. Pesawat yang handal dengan harga yang tidak Tenggara. Ini bukan rumor. Ini didokumentasikan dalam daftar senjata konvensional PBB dan dalam catatan pengiriman resmi PT Dirgantara Indonesia yang diserahkan kepada Kementerian BUMN Indonesia. Kemudian muncul sinyal yang benar-benar membuat ASEAN memperhatikan. Korea Selatan, negara dengan sektor kedirgantaraan canggihnya sendiri, tempat berdirinya KAI, salah satu produsen pertahanan tercanggih di Asia, ikut mengembangkan varian Xian 235 dan telah menggunakan kemampuan manufaktur PT DI sebagai bagian dari kerjasama kedirgantaraan bilateral. Ketika sebuah negara yang membangun jet tempurnya sendiri memilih untuk berkolaborasi dengan Anda daripada hanya membeli dari Anda, itu punya transaksi. Itu adalah pengetahuan. Dan sekarang pasar Amerika. Pada tahun 2023 dan hingga tahun 2024, PT Dirgantara Indonesia secara resmi memulai diskusi dan jalur sertifikasi dengan FAA, Federal Aviation Administration, untuk pesawat N219, pesawat komuter generasi baru yang dirancang khusus untuk operasi di daerah terpencil dan landasan pacu pendek. N219 tidak mengejar pasar Boeing atau Airbus. Pesawat ini menargetkan ribuan landasan udara terpencil di Alaska, pedesaan Amerika, dan wilayah kepulauan tempat produsen besar belum pernah bersaing dan secara praktis tidak dapat legal. Pengamat industri penerbangan dari Gens Defense Weekly mencatat bahwa posisi PTDI di segmen ini secara strategis tepat justru karena tidak ada pesaing. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Indonesia? Mengapa bukan Brasil yang memiliki Embraer, salah satu dari 3 produsen pesawat komersial teratas di dunia? Mengapa bukan Kanada yang memiliki warisan pesawat turboprop Bombardier selama beberapa dekade? Mengapa bukan Korea Selatan yang sudah memiliki infrastruktur dan para insinyurnya? Jawabannya sederhana dan mengejutkan. Embraer membangun pesawatnya dengan subsidi besar dari pemerintah Brasil, pasar maskapai penerbangan domestik yang besar, dan dukungan institusional yang berkelanjutan selama beberapa dekade. Bombardier dan Embraer to norm ekonom JGU, tinamday pistne drengti it suturuping. Mereka membarak kondisi dengan ideal. PT Dirgantara Indonesia membangun CN235 sambil menghadapi krisis mata uang, transisi politik, program restrukturisasi IMF, dan pasar domestik yang terlalu terfragmentasi untuk menjamin jalur pesanan tunggal yang stabil. And edstru tuthingan numay tambawar membeli TTDI, and use betedith karsesmen gandisimayang. Ketika seorang menteri pertahanan di Bangladesh atau seorang perencana transportasi di Kenya mencari solusi pesawat terbang, mereka melihat ke lantai pabrik Embraer di São Paulo. Mereka melihat ke Bandung. Karena Bandung memecahkan masalah yang sebenarnya mereka hadapi, bukan masalah yang ada di lingkungan yang stabil dan didanai dengan baik. Belajar membangun pesawat dari seorang insinyur yang harus berjuang untuk setiap persetujuan anggaran, bertahan dari krisis keuangan nasional, dan tetap menghasilkan mesin terbang bersertifikat, jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari produsen yang tidak pernah harus bertanya apakah pabrik akan tetap beroperasi tahun depan. Keduanya bisa membangun pesawat terbang, tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan hidup. Dan di bidang kedirgantaraan, bertahan hidup adalah pelajaran tersulit dari semuanya. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. PT Dirgantara Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Adopsi pesawat buatan Indonesia oleh maskapai penerbangan domestik masih rendah. Dengan sebagian besar maskapai Indonesia terus menggunakan pesawat dari Boeing dan Airbus daripada dari pabrikan nasional mereka sendiri. Proses sertifikasi FAA untuk N219 tidak terjamin. Jalur regulasi sepasar Amerika termasuk yang paling mentut di industri penerbangan global. Dan kapasitas produksi di Bandung yang terus meningkat masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas produksi pesaing di Brasil, Kanada, dan Eropa. Ada juga pertanyaan yang terus muncul tentang apakah kebijakan pengadaan pemerintah di Indonesia sendiri cukup untuk menstabilkan permintaan produk PTDI sebelum produk-produk tersebut dianggap serius di luar negeri. Ini bukanlah tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar.
3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, PT Dirgantara Indonesia telah mengirimkan pesawat ke lebih dari 50 negara di 4 benua. Ini bukan sekadar cerita kebanggaan nasional yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Ini adalah catatan pengadaan yang telah diverifikasi oleh Kementerian Pertahanan dari Manila hingga Dakar. Kedua, kondisi yang hampir menghancurkan PTI pada tahun 1998 adalah kondisi yang sama persis yang membuatnya kredibel di negara berkembang saat ini. Membangun di bawah tekanan bukanlah kelemahan industri kedirgantaraan Indonesia. Justru itu adalah nilai jual terkuat produk tersebut. Ketiga, masuknya Indonesia ke pasar Amerika melalui N219 dan jalur sertifikasi FAA bukanlah sekadar mimpi. Ini adalah Indonesia yang mengisi celah yang tidak pernah diupayakan oleh Boeing dan Airbus untuk diperebutkan. Dan di dunia penerbangan, celah yang tak terjamah itulah tempat kekayaan dibangun. Menurut Anda, negara ASEAN mana yang akan menjadi negara berikutnya yang menandatangani kesepakatan pengadaan besar dengan PT Dirgantara Indonesia? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika video ini membuka perspektif baru bagi Anda, berlangganan sekarang juga. Karena masih banyak insurer Indonesia yang sudah diketahui dunia, tetap belum kita sadar.